Ini saya kasih sedikit panduan untuk kustomisasi Bootstrap menggunakan SAS. Jadi yang perlu diinstal, yang perlu disiapkan adalah npm ya. Diinstal dulu npm, terus diinstal SAS-nya. Jadi kalau npm sudah terinstall atau Node.js ya, Node.js sudah terinstall dan npm, terus nanti dijalankan install SAS-nya. Oke ya, itu. Oke, itu yang diperlukan cuma dua itu. Nah, sekarang kita coba untuk kustomisasi. Gini, misalnya kita bikin Bootstrap SAS begini. Nah, yang pertama kita inisial dulu npm ya, init inisial, package name-nya ini versinya ini versi 1, deskripsinya misalnya project SAS web Sunhouse gitu. Oke, terus entry point-nya index.js sudah, test command-nya di author-nya misalnya dev. Oke, nah ini udah beres package JSON-nya. Yang kedua kita install Bootstrap-nya, npm install Bootstrap. Nah, udah jadi Bootstrap-nya. Sekarang kita bikin kita buka di ini aja ya, Visual Studio. Oke, kita ke folder SAS, Bootstrap SAS ini. Oke, nah kita bikin starternya ya, indeksnya index.html. Oke, kita ke Bootstrap aja, Bootstrap navbar ini misalnya, atau di get start dulu di sininya. Oke ya, copy aja dulu, copy, terus kita masukkan ke sini. Oke, nah yang kedua kita bikin custom ininya, customnya ya, style customnya. Jadi di custom ini misalnya kita bikin satu folder custom, kita kasih dua file SCSS dan satu lagi misalnya gini, misalnya ini ada dua ya. Harusnya tadi kita bikin folder, misalnya gini, custom, ini kita pindahkan ke sini, ini kita pindahkan ke sini juga, move. Jadi di custom ini ada dua ya, ada tiga, ini juga move. Nah udah, ini custom CSS. Oke, nah yang kedua ya, selanjutnya kita buka di theming ini. Di sini ada caranya. Ini kita masukkan adalah ini di customnya ya. Nah ini di node modul Bootstrap SCSS Bootstrap. Oke, terus yang akan kita customisasi adalah theme colornya ya. Theme colornya maka kita taruh di sini, theme color. Nah ini misalnya kita bikin misalnya hijau ya, tema warnanya kita ambil hijau. Makanya hex itu penting sekali untuk mendefinisikan primary, danger, terus skema ya, color scheme yang ada di sini itu. Oke, udah jadi. Nah kita masuk ke custom ini ya. Oke, kita panggil terminalnya Bootstrap SAS.
SAS. Misalnya ini ada tadi foldernya ya, di inputnya di custom SCSS, outputnya custom CSS. Nah, kita enter aja. Oke, udah jadi ya. Jadi di sini dibuat, nah ini di sini sudah dibuatkan SAS-nya itu. Terus di indeks ini stylenya itu jangan bootstrap ini diganti dengan yang sudah kita custom tadi itu, di custom ya, di bootstrap custom.css. Belum masuk, mungkin ini tidak perlu. Oke ya, ini. Nah, ini primary colornya udah ganti ya, udah berganti dengan yang sesuai dengan kita atur tadi. Misalnya backgroundnya biar kelihatan, kita kasih background primary navbar dark ya. Ini semuanya tersedia di bootstrap. Nah, ini customnya udah kelihatan ini. Oke ya, customnya udah kelihatan. Nah, custom itu ada di Node.js ini ya. Jadi panduannya adalah kalau misalnya mau, ini kan ada variable-variabelnya ini. Di variable ini ya, di variable. Nah, ini misalnya. Oke. Kita mau navbar misalnya ya. Nah, ini navbar padding Y ini ya. Navbar padding Y, kita ini kan spacer misalnya fix saja misalnya ya, padding X, padding. Nah, ini kita copy aja di sini ya, di custom. Jadi perubahan-perubahannya nanti muncul di sini dia. Misalnya kita kasih 30 pixel, ininya kita kasih 20 pixel gitu ya. Nah, kita jalankan lagi ininya, SAS-nya itu kita jalankan. Oke, kita jalankan, udah. Dia tadi udah update ininya ya, udah update. Terus kita cek dulu. Nah, ini dia kan udah ganti ininya, sudah ganti paddingnya sesuai dengan yang kita setting ya di variable SAS itu tadi, yang button ya. Nah, button dan form misalnya, button border radius. Nah, ini misalnya ya, button border radius. Kita ganti border radiusnya misalnya pakai 30 pixel. Oke ya, kita jalankan SAS-nya. Oke, udah. Kita coba. Nah, ini buttonnya udah radius 30 ya, yang ini. Kalau biar jelas, kita edit aja di HTML-nya. Background-nya dibuat light, BG-nya light. Oke ya, biar kelihatan. Nah, ini kan udah kelihatan kustomisasinya. Jadi nanti kalau setiap kita bikin button gitu, stylenya sesuai dengan style yang kita definisikan. Kita definisikan di variabel maksud saya. Termasuk ini ya, form ini misalnya, form itu kita bikin form ini misalnya. Nah, ini input paddingnya, ini input
background, semuanya ya, semuanya yang bisa input height, inner ini ya, input height, border misalnya input, kita cari aja misalnya input border, nah itu ya, radius, nah ini kan ada nih input border radius ini, kita bikin misalnya ya input 30 pixel juga, kita masukkan, kita generate SAS-nya. Oke, jadi kita jalankan servernya tuh ya kan, ini udah jadi customnya.